Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fianur Ardiansyah dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan melanjutkan dari percobaan dari Dobot, dimana ini dengan kolaborasi dari ROS. Nah, ini menggunakan dari program Python yang telah dibuat ya. Di sini ini udah saya buat gitu, dibuat dari environment-nya. Mana ini percobaan dari Rosdobot, dimana di sini ada beberapa file yang digunakan, mulai dari build, terus Dobot, terus ada GUI, terus ada preview, ada serial com, install, log, dan src. Di sini nantinya akan dijalankan secara bersamaan dengan memanfaatkan dari lingkungan atau environment dari ROS, sehingga semuanya dapat berjalan jadi satu program yang berjalan secara keseluruhan dan terintegrasi gitu. Dimana di sini ada build, dimana di sini berisi dari Dobotnya, program Dobot, mulai dari control panel, demos, description, driver, dummy, dan sebagainya. Terus di sini ada controllernya. Nah, ini kontrolnya terjadi init sama robot controller, dimana ini program ini memfungsikan yaitu untuk mengelola thread terpisah gitu. Untuk pertama itu polling dari koordinat secara real time dengan status worker, kemudian ada perintah penulisan teks otomatis, dan kontrol manual jog, homing, dan membersihkan alarm. Ini programnya cukup singkat dengan menggunakan dari library import time, terus from PyQt5 dan Qt core, kemudian PyDobot plus dan PyDobot plus import mode PTP. Nah, ini programnya, mana ini thread untuk memantau dari koordinat secara real time dari Dobotnya untuk berkelanjutan gitu ketika dari robot itu sudah bergerak nantinya. Dan ini untuk melakukan eksekusi penulisan teks secara berurutan agar GUI tidak membeku. Terus lanjut di font. Nah, ini font di sini digunakan untuk memuat font library Dobot Writer. Jadi program ini merupakan dari library font atau penulisan dari Dobot, mulai dari ada klasik, kursiv, stencil, dan bold, dan memproses string teks menjadi koordinat, stroke, absolute untuk digambar atau di preview. Nah, ini terus kemudian ada mengambil font baik berdasarkan nama, default ke klasik, terus mengubah baris teks kesimpulan, dan outputnya ini ada list of stroke, setiap stroke list of XYZ, koordinat absolute. Ketika berpindah antara stroke dan Z akan di style up. Nah, ini programnya cukup singkat karena memang di sini dikhususkan untuk dari library dari penulisan gitu, atau style gitu, style penulisannya. Kemudian ini ada GUI-nya atau graphic user interface, dimana ini ada main window-nya. Kemudian ini adalah desain untuk dari UI-nya, dan widget, panel kontrol, dan gaya visualnya. Nah, ini menggunakan beberapa dari library. Semuanya ini memanfaatkan dari library. Kemudian kelas utama dari ini untuk kontrol dari robot magician-nya. Nah, ini untuk dari tampilan, untuk dari kontrolnya. Kemudian ini ada penyusunan dari grid layout utama dan pengelompokan widget. Terus nah, ini cukup panjang ya, karena memang di sini tampilannya. Terus di sini ada logic dan click handler. Terus ini cukup panjang, ada style state atau dark mode, industrial dem. Nah, ini di sini backgroundnya ya. Jadi ketika memang pengen diubah, bisa kita sesuaikan gitu colornya. Nah, ini pengen kita ubah warnanya mungkin dari hitam ke biru atau merah ke hijau. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, ini untuk tampilannya lah, graphic user interface yang sesuai ini ya. Kemudian lanjut di preview. Di preview ini ada writing preview canvas, digunakan untuk menyediakan dari widget PyQt5 berbasis Matplotlib untuk mensimulasikan dan melihat preview tulisan sebelum robot mulai bergerak. Terus diupdate saat robot bergerak secara real time. Nah, ini membersihkan visual canvas. Terus ini ada memplot stroke tulisan dan posisi pen. Terus ada membuat stroke sebelum robot bergerak, static view.
dan ini update visualisasi posisi. Nah, ini ada yang paling penting, ada serial COM, di mana di sini untuk mendeteksi gitu port serial yang aktif di Windows atau Linux. Jadi ketika debotnya di port USB-nya masuk ke laptop, nah ini fungsinya untuk komunikasi lah, untuk komunikasi antara dari laptop dengan dari debotnya. Nah, ini mengembalikan list berisi tapo, port name, description untuk port serial yang tersedia. Nah, ini cukup singkat ya untuk ini ya. Terus ini ada install ini seperti dari drivernya, ini seperti dari build-nya. Ini mungkin dari program-program dari pergerakan dari robotnya. Nah, ini ada driver, diagnostic, homing, kinematic, motion dan sebagainya. Terus ada log dari build-nya tadi, dan ini src. Oke, mungkin langsung ke intinya aja dari main.py. Nah, ini adalah mainnya, titik masuk utama untuk menjalankan aplikasi GUI-nya. Nah, ini jadi di sini cukup singkat karena di sini memanfaatkan dari program library sebelumnya. Nah, di sini dijalankan secara bersamaan di sini. Jadi kita menjalankan GUI dan program-program lain itu bisa berjalan juga. Oke, mungkin ini bisa kita run sekalian. Nah, ini hasil dari GUI-nya sudah tersambung. Kemudian ini ada serial communication, position monitor, manual job, rating parameter, dan ini hasil tulisannya, text left workspace view. Oke, pertama kita koneksikan dari komportnya, kita cari USB 0 yang terbaca, kemudian koneksikan. Nah, ini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi antara dari debotnya dengan si laptop. Nah, ini position monitor ketika kita ingin mengubah secara manual. Kocak. Oke, mungkin sekalian di video dari ininya, dari debotnya. Ini kita coba kontrol manual. Nah, ini sudah bergerak ya. Nanti akan ditambahin untuk video penambahannya. Nah, ini secara manual, X dan Y. Y ini depan belakang, X Y itu kanan kiri, dan Z itu naik turun. Terus ini homing ini digunakan untuk posisi home dari robotnya. Nah, ini ketika sudah selesai ya kita bisa mulai untuk menulisnya. Nah, ini parameternya ketika kita ingin menuliskan secara manual. Kemudian ini kita bisa sesuai keinginan kita lah. Nah, ini misal saya tulis dengan nama saya, atau fontnya ini bisa kita ubah, saya sesuaikan. Nah, mungkin bisa langsung kita start mulai. Stop. Oke, jadi kurang lebih itu ya penjelasan singkat mengenai saya. Terus nanti kita akan tambahkan dari simulasi hasil dari penulisan dari debotnya. Oke. Setelah ini kita tambahkan dari hasil dari penulisan dari debot sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, selain ini kita akan melakukan percobaan dari debotnya secara langsung. Nah, ini dari video yang telah saya ambil gitu kan, dimana kita coba uji coba koneksi dengan debot terlebih dahulu dengan menggerakkan XY-nya. Nah, kemudian ini kita melakukan dari posisi homing atau kalibrasi dari debot sebelum digunakan, sehingga debot yang digunakan ini bisa sesuai lah dengan apa yang kita tuliskan gitu di awal. Misalnya tadi saya menuliskan nama saya sendiri, nah debotnya akan bisa sesuai gitu, bisa presisi lah. Nah, namun di sini saya terlupa untuk melakukan inisialisasi dari titik 0, sehingga hasil dari tulisannya ini kurang sesuai. Nah, ini terjadi kesalahan lah.
Nah ini maka dari hasil tulisannya ini tidak presisi atau tidak sesuai karena saya lupa untuk menginisialisasikan dari titik ke nol dan posisi Z-nya, sehingga di sini hasil tulisannya kurang bagus. Mungkin cukup sekian, terima kasih.